Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan apa? Penyapa. Dalam kegiatan Pemuda Nyelindung Pangaosan. Penyapa. Kelompok komunitas pemuda kreatif yang maju, dinamis, inovatif, produktif, dan centar membahana. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hatta kita sekalian. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapat syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin. Amin. Di kesempatan yang singkat ini insyaallah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan muasofat atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, setiap muslim, setiap mukmin. Ya. Karakter ini adalah karakter yang mahal. Kenapa? Mahal karena karakteristik ini sangat sulit, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan kapasitas seperti penyapa. Ya. Penyapa. Jadi ada pengawasan anak gitu. Tidak banyak pemuda-pemuda yang aktif di kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama, seperti penyapa. Ya. Karakter pertama yang harus kita miliki adalah salimul akidah. Salimul akidah. Salimul akidah ini diambil dari dua kata, salim dan akidah. Salim adalah selamat, akidah akidah. Jadi muasofat atau karakter pertama yang harus dimiliki oleh kita sebagai mukmin, sebagai muslim, supaya hidup kita selamat dunia, selamat akhirat adalah yang pertama, selamat akidahnya. Hari ini kita bisa saksikan banyak sekali akidah-akidah yang melenceng dari syariat Islam. Akidah-akidah yang keluar dari jalur yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Padahal akidah adalah syarat seseorang selamat di dunia dan di akhirat gitu. Keselamatan akidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah ini mohon dikoreksi Pak Ustadz Muhtar sama Ustadz Silmi. Saya lupa lagi nama surat dan nomor ayatnya, tapi bisa dilihat di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yauma la yanfa'u malun
wala banun. Iya, mulanya. Ya. Yang melayan fa'u. Iya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari, la yanfa'u, tidak bermanfaat, malun, harta, wala banun, juga tidak bermanfaat, keturunan, anak. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat, akidah yang selamat. Jadi akidah yang selamat atau salimul akidah adalah syarat kita selamat di dunia dan nanti di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan penyapa adalah orang-orang yang selamat Amin. akidahnya. Amin. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang aktif belajar agama, insya Allah. Cukup ya? Kan terus 7 menit. Hah? Masih lanjut. Nah, yang kedua, 70 menit. karakter kedua adalah sahihul ibadah. Jadi karakter kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin supaya selamat dunia, selamat akhirat adalah sahihul ibadah. Dia beribadah dengan sahih. Gitu. Kenapa sahih? Sahih ini artinya adalah ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah. Itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah pasti ya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian kita lakukan kumaha. Ya. Jadi kita mencoba untuk belajar bagaimana kehidupan Rasulullah dalam semua aktivitas ibadahnya. Hadis-hadis yang sampai kepada kita juga kemudian diteliti, karena banyak hadis-hadis yang artinya hadis-hadis tidak semuanya bisa diterima karena memiliki derajat yang bisa jadi dhaif, bisa jadi malah palsu, ya, malah palsu. Jadi banyak orang-orang yang hatinya rusak, yang hatinya punya tujuan-tujuan duniawi yang kemudian membuat hadis palsu, kemudian disandarkan kepada Rasulullah. Dan banyak sekarang tersebar di masyarakat, yang kemudian hadis ini kemudian dipakai menjadi dalil-dalil hukum. Kehidupan beragama mereka. Nah, kembali lagi bahwa muwasafat kedua yang harus kita miliki adalah sahihul ibadah. Ibadahnya harus sahih, harus sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kan terus 7 menit. Yang ketiga adalah qawimul jism. Atau nanti yang keempat, yang ketiga adalah matinul khuluq. Matin adalah kuat, kokoh, bagus, berkarakter. Khuluq adalah akhlak. Jadi matinul khuluq adalah muwasafat ketiga yang harus dimiliki, yaitu akhlak yang islami, akhlak nusae, pemuda yang memiliki sopan santun, pemuda yang memiliki kelembutan tapi ketegasan, seperti itu. Matinul khuluq. Banyak sekali contoh-contoh di lapangan yang kita saksikan hari ini. Bahasa ya akan berbeda ketika orang yang memiliki akhlak yang islami, ketika dia berhadapan, bergaul, berinteraksi dengan orang yang usianya di atas. Berbeda ketika dia berhadapan dengan orang yang usianya sama atau di bawahnya. Gitu nya dina kebiasaan orang Sunda kan beda. Jadi seperti apa kita harus
berhadapan berakhlak kepada orang yang saluhureun, kumaha ka sesama, kumaha ka sahabatkeun. Pami telepat aya hadisnya Ustaz Dutar kumaha? Anu malam sogiron malam yarham sogiron ngawitana kumaha eta? Engke dipotongnya. Laisa minna malam, bukan dari golonganku orang yang tidak menghormati saluhureun dan tidak sayang sama sahabatkeun. Seperti itu ya. Itu akhlak yang harus dimiliki. Mun urang ngarang jeung mang ade kumaha kesopanan, kumaha bahasa, seperti itu. Ka emak, ka ibu, ka bapak bakal beda jeung urang jeung babaturan. Seperti itu ya. Dan ini insya Allah akan dimiliki oleh orang-orang yang punya karakter seperti penyapa pemuda menyalindung yang pengawasan, seperti itu ya. Karena mereka akan menemukan contoh-contoh akhlak Islami itu di pengawasan, gitu. Ya. Keempat, yang keempat adalah yang tadi, yaitu qawimul jism. Dan alhamdulillah hari ini hadir Suhu Master of Taekwondo kita. Takbir. Seorang master, seorang pelatih bela diri yang Islami, yang lembut tapi tegas, tapi keras, gitunya. Punya jurus-jurus mematikan, jurus-jurus dan ini harus kita miliki. Tidak mesti semua jurusnya kita miliki, minimal yang kira-kira penting. Misalkan kalau saya langkah 1000 ya papangeh jeung anjing galak. Yang penting bisa lompat gitu. Tapi bisa jadi ada trik-trik khusus, aya naon ngaranna teh? Ada jurus-jurus khusus yang bisa kita pakai ketika berhadapan dengan anjing galak gitu. Untuk wae lompat gitu nya Ustaz Silmi gitu. Ya, qawimul jism. Dan ini bisa kita temukan contohnya, teladannya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditantang oleh seorang jeger. Jeger teh namanya jeneng megering. Jeger itu preman ya. Dan ini terkenal di Mekah, namanya Rukanah. Rukanah ngajak duel ke Rasulullah. Cek Rukanah bejana salira teh jago gelut. Nah, seperti itu ya. Kemudian ditantang. Rasulullah berlari? Tidak. Rasul menolak? Juga tidak. Rasul menyambut tantangan Rukanah. Akhirnya duel terjadi dan ternyata jeger yang terkenal ini adalah Rukanah ini kalah sama Rasulullah. Kabayang ke orang, seorang dai, seorang yang lemah lembut, seorang yang al-amin, seorang yang luar biasa, sampai kemudian Allah memuji akhlaknya karena khuluqul Quran, tetapi ketika diajak duel, dia menang duel bersama melawan tokoh preman Quraisy. Luar biasa. Berarti karakter keempat yang harus dimiliki adalah qawimul jism, kuat. Dan kita mudah-mudahan bisa diagendakan kapan-kapan ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi karena yang saya berhadapan dengan penyapa, tapi sebetulnya saya berhadapan dengan banyak kalangan ya, karena nanti disiarkan di YouTube. Suatu saat mungkin kita bisa belajar jurus-jurus, trik-trik yang mematikan dari Silmi. Ya. Suatu saat, kumaha carana supaya badan kita bugar. Bugar bukan berarti mahir, ya. Karena nanti ada tujuannya dua. Pertama mahir, kedua bugar. Bugar itu gampang gering. Itu bugar. Lari ngurilingan kerkop 10
kuriling tapi masih masih seger gitu, masih kuat. Nah, ya. Mahir artinya memiliki kemahiran terhadap jenis-jenis olahraga tertentu yang seperti Rasulullah mengatakan, adibo uladakan bisalasi bisa. Didik anak-anak kalian dengan 3 hal. Pertama, berenang, kedua, memanah, ketiga, berkuda. Dan ini mewakili 3 jenis kemahiran. Berenang, kemahiran tersendiri. Bagaimana pemikiran kita ketika Rasul menyuruh sahabat belajar mengajarkan anak-anaknya berenang? Pada saat itu Rasulullah berada di gurun pasir, jauh dari laut. Rasul terus membayangkan suatu saat Islam harus sampai ke negara-negara yang harus menyeberang lautan, seperti itu. Jadi kumaha orang nyebrang lautan sementara kita tidak bisa berenang. Ya, jadi situasi tertentu yang memungkinkan kita harus bisa berenang. Kedua, berkuda, mewakili kemahiran berhadapan atau mengendalikan semua jenis kendaraan. Bisa motor, mobil. Lamun situasinya perang berenang asilmi. Jet tempur. Oh, itu jet tempur, tank bedil. Itu nanti ke mana ya? Ini kendaraan. Motor dengan berbagai jenisnya, kemudian mobil, lapis baja, lapis seng, lapis legit atau lapis naon gitu ya. Ini semua jenis kendaraan, bisa jadi kendaraan untuk dakwah, kendaraan untuk perang, kendaraan untuk dan lain-lain. Itu qawimul jism. Yang ketiga, yang tadi dalam hadis itu adalah berkuda. Memanah. Memanah mewakili kemahiran pribadi. Taekwondo, karate kah atau apakah ya. Seperti itu. Atau memainkan senjata. Silmi, master mungkin mahir segala jenis senjata bisa dimainkan. Ya, orang yang bisa khusus sodok. Darurat nama merenang gitunya. Bisa wae gitu ya. Jadi itu salah satu tadi itu seberiji obatnya. Kelima, qadirun alal kasbi. Nah, yang kelima adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Qadirun artinya dia mampu alal kasbi untuk mencari maisha, mencari kehidupan, mencari uang. Gawe. Gawe dalam tanda kutip tidak mesti jadi karyawan, tidak mesti jadi di kantor atau apa. Yang penting bisa menghasilkan. Ya kergawe orang tuh. Sponsor. Ya, para YouTuber. Ya. Alhamdulillah. Subscribe. Mulai ya minta di subscribe. Ya. Qadirun ala kasbi. Ya. Coba inovasi kita diasah. Ya. Di orang aya pakar seniman, sana seniwan. Mang Ade. Ya. Beliau segala jenis kayu, ukiran dari jenis kayu atau bambu, saya pikir beliau sudah sangat menguasai. Masalahnya naon coba? Nyieuna bisa, masalahnya di mana? Modal sebetulnya bukan masalah. Bisa patungan. 1 juta ewang jadi 20 juta. Tong 1 juta ewang gede teuing. 200.000 ewang kali 20 4 juta. Masalahnya adalah pemasaran. Saya yakin beliau pemasaran. Marketing. Jenis-jenis kesenian seni, benda seni yang asalnya bambu itu beliau pasti bisa. Rek nyieun helikopter tina bambu, saya pikir beliau mampu. Segala bentuk anu hese cek urang cek beliau mudah. Masalahnya di pemasaran. Dan ini para YouTuber ini mewakili orang-orang yang punya akses ke dunia marketing. Saya pikir seperti itu. Kenapa tidak kolaborasi gitu ya. Ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah insyaallah. Itu qadirun alal kasbi. Ya, halal kasbi.
Atau inovasi yang lain, misalkan orang sering menyaksikan penjual makanan di bawah, hiji jenis bisa jadi banyak jenis. Tina sampe jadi naon wae? Jadi kicimpring, jadi naon deui? Comro, jadi naon deui? Deblo, jadi ulen, jadi bolu, Keripik sampo. segala macam ada. Agar. Jadi peuyeum. Kemudian Obat lambung. digiling, Buat lapar. digiling, kemudian mengendap, dipoekeun jadi aci. Semua makanan berbahan dasar aci luar biasa banyak. Cilung kayak. Cilung naon? Ciri Aci digulung, Cibai. cilok, Aci dicolok. cipuk, Aci kerupuk. cilok, Atau tadi. cibai. Aci dalam bayi. Cimin. Itu kan inovasinya, inovasi. Simkuring pernah ngobrol jeung salah seorang, ada kuncinya. Pertama A, kedua T, ketiga M katanya. ATM. Pertama amati, kedua tiru, ketiga modif. Bisa jadi banyak ide, banyak hal yang kita bisa amati di lapangan. Tapi kemudian mereka mentok gitu ya, mentok. Ini biasanya di kalangan pemuda, di hadapan pemuda sesuatu yang sederhana bisa jadi luar biasa. Kalau meminjam kata-kata Bung Karno, aku minta 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Gitu. Jadi insya Allah suatu saat penyapa atau pemuda-pemuda Indonesia yang lain memiliki karakter yang diinginkan seperti Pak Soekarno ini. Ka sebriji, ka genep, kagenep munazam fi syu'uni. Munazam fi syu'uni artinya adalah orang-orang yang berkarakter sya'nu. Itu artinya apa? Sedutar? Sya'nun. Urusannya tertata. Urusannya rapi. Urusannya termanage. Gitu. Urang baheula keleutik sering diajarkan oleh guru-guru orang, guru ngaos, guru di sekolah, coba bikin jadwal harian. Bangun jam berapa, setelah bangun naon, ya, sholat subuh misalkan, setelah sholat naon, sarapan naon, sampai 24 jam kita tata seperti apa. Kita hidup dengan konsep yang jelas, dengan step-step yang jelas. Ya, sampai kemudian itu menjadi karakter nempel di jiwa orang, jadi keseharian gitu ya. Munazam fi syu'uni. Kemudian nomor sabaraji 7 pokoknya ada yang lain adalah harisun ala wakti ya. Harisun ala wakti ini artinya adalah pandai memanfaatkan peluang atau berkaitan dengan waktu ya. Berkaitan dengan waktu, harisun ala wakti. Jadi bisa mengoptimalkan waktu yang kita miliki untuk tujuan-tujuan yang manfaat gitu ya. Kemudian yang terakhir biar cepat adalah nafi'un li ghairi. Jadi kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk kita dan orang lain. Kita untuk keluarga kita, untuk istri kita yang sudah punya istri, untuk anak-anak kita bagi yang sudah punya anak, untuk tetangga kita, untuk masyarakat secara luas, dan untuk masyarakat yang lebih besar ya, dunia Indonesia dan selanjutnya. Ini mungkin ada satu yang terlewat, saya lupa lagi ya. Tapi yang jelas semuanya ada 10 dan mudah-mudahan kita miliki karakter ini. Kalau kita memiliki karakter ini, insya Allah kita akan tampil menjadi orang-orang yang luar biasa,
orang-orang yang cek kasar nama sampurna. Sebab very good. very good. Kenapa? Karena dia punya akidah yang kuat, ibadahna sehat, jasadna kuat, kemudian dia bisa hidup dengan mandiri, kemudian bisa memanage kehidupan anak, kemudian terakhir dia bisa bermanfaat buat semua orang, tidak hanya untuk dirinya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Bahasa anu otak nyentuh, lain nyentuh. Ya. Bisa anu kasiniran. Tidak ada tujuan untuk nyindir, tapi insya Allah mudah-mudahan ini mengingatkan diri saya sendiri, karena sampai hari ini ya kita masih kesulitan sebetulnya menghidupkan 10 muasofat ini dalam lingkup diri dan keluarga, apalagi rek ditepakan ke orang lain. Dua ada iset. Apa? Musakofun. Musaqaful fikr. Ya, musaqaf al fikr. Ini artinya adalah kedewasaan berpikir. Ya. Berpikir dewasa. Musaqaf al fikr. Bisa jadi ada bagian-bagian yang kita harus belajar tentang bagaimana agar berpikir kita lebih dewasa, lebih namanya itu eta ya. Musaqaf al fikr ya. Dikatanya tadi no rada gimana. Musaqaf al fikr itu artinya adalah berpikir yang ya dewasa gitu, mikirna dewasa, bijaksana, berpikir. Kan di dalam bahasa Sunda aya peribahasanya mah Dek. Aya kolot bubudakeun, tahu budak? Koloteun. Lain kokoloteun, budak anu koloteun. Koloteun. Lain kokoloteun, kokoloteun meureunnan. Eta ieu mah budak anu koloteun gitu. Koloteun teh budak secara usia masih kecil, masih berapa usia SD misalkan, tapi paripolahna berpikirnya sudah dewasa. Tapi sebaliknya aya oge kolot anu bubudakeun. Tah urang ulah jadi seperti yang kedua ini, kolot. Insya Allah lamun saur AA bahwa kolot itu setelah kita balik itu sudah masuk kolot. Kenapa? Karena ketika orang masuk usia balik itu pada saat orang sudah berpikir mandiri, bisa ngebedakeun mana benar mana salah. Seperti itu. Dan ketika orang sudah berpikir sudah bisa ngebedakan mana benar mana salah, berarti orang tersebut ke sekolah gitu. Karena ini adalah karakter kolot gitu. Banyak kolot tuh bisa ngebedakan ya seperti itu. Salah satu gambaran Nabi Musa alaihissalam itu pernah diuji oleh Fir'aun ketika dia dihadapkan kepada dua jenis benda ya. Yang satu makanan, yang satu bara api gitu ya. Tapi ya contohnya nyambung tanya sigana teu nyambung ya. Disambungkan ya. Ini jeung musaqaful fikr ulah Jadi teh ukur budak sam kolot. Nya eta intina mah keur ngukur koloteun seperti apa gitu nya. Terus salah yang terakhir no. Mujahid dan benar harusnya Bermujahadah. Iya bermujahadah, dia bersungguh-sungguh. Ini karakter yang harus dimiliki oleh kita semuanya, apalagi oleh saya, bersungguh-sungguh. Dan ini karakter yang mahal gitu. Di dunia yang hari ini banyak orang terjebak ke dalam kelalaian. Tapi Allahualamnya apakah sekarang masuk kategori lalai atau tidak ketika orang asyik dengan gadget, main game dan lain sebagainya, sementara dia juga berpenghasilan dari sana. Allahualam. Ya. Gitu.
Tapi tampak lahiriah mungkin seperti lalai. Ya, sepertinya lalai. Nyo HP bari gogoleran, bari rapat, ya, bari ngariung seperti ini. Tapi kemudian akhir bulan dapat bonus gitu. Allah. Tapi yang jelas kita harus bersungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Ya. Sing serius gitu ya, sing serius. Sebab Allah, Rasulnya mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh. Tidak ada suatu hal yang sulit selama kita bersungguh-sungguh. Di Al-Quran ada ayat yang berkaitan dengan mujahadah. Akhir surat Al-Kahfi. Iya, apa? Alladzina jahadu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina dalam fina di jalan kami lanahdiyannahum. Di sana ada beberapa kalimat penguat. Pertama lam, yang kedua nun taukid ya. Lanahdiyannahum. Teman yakin kami akan tunjukkan ia subulana jalannya. Jadi insya Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat selama kita bersungguh-sungguh. Semua jadi ringan, semua jadi insya Allah jadi mudah. Itu salah satu hal yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. 10 muwasafat yang harus kita miliki. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apalagi ada orang tua ya di tengah-tengah kita. Ayah Mang Ade, ada Pak RT hadir. Hadir. Pak Ade, beliau adalah orang yang sangat bijaksana, sangat penyabar, tapi juga bersungguh-sungguh insya Allah. Terakhir mungkin saya sampaikan pesan dari sponsor. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Subscribe pokoknya. Yang masih belum subscribe silahkan. Ini mudah-mudahan menjadi bagian dari dakwah kita. Billahi bisabil haq, aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.